Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Koiman Bilkis Azuhri dengan NIM 2305 1204 dari kelas TIH angkatan 2023. Di sini saya akan mempresentasikan tentang multiple linear regression. Di sini ada pengertian multiple linear regression, latar belakang pemilihan dataset, penjelasan dataset, dan manualisasi. Pengertian multiple linear regression atau dikenal juga dengan regresi linear berganda adalah teknik statistik yang menggunakan beberapa variabel menjelaskan memprediksi hasil dari variabel respons. Tujuan multiple linear regression adalah untuk memulihkan hubungan linear antara dua atau lebih variabel independen dengan variabel dependen. Rumus untuk regresi linear berganda adalah Y sama dengan B0 ditambah B1 X1 ditambah titik ditambah Bn Xn ditambah E, dengan nilai Y adalah nilai prediksi variabel independen, B0 adalah titik potong Y atau nilai Y ketika semua parameter lainnya bernilai 0, B1 X1 adalah koefisien regresi atau B1 dari variabel independen atau X1, Bn Xn adalah koefisien regresi variabel independen terakhir, dan E adalah kesamaan rel. Ini didasarkan pada kebutuhan untuk menguji dan mengembangkan regresi linear berganda yang mampu mengidentifikasi hubungan antara variabel independen dan variabel dependen pada data prediksi harga rumah secara efektif. Dataset yang digunakan mencakup berbagai variabel yang diharapkan berpengaruh terhadap Y sebagai target variabel, sehingga memungkinkan untuk memprediksi hasil dengan akurasi yang baik. Dataset California House Price adalah kumpulan data yang digunakan untuk memprediksi harga rumah di California. Dataset ini mencakup berbagai variabel yang berhubungan dengan karakteristik properti dan lingkungan sekitarnya, seperti latitude, housing median age, total bedrooms, population, households, median income, median house value, dan population proximity. Ini adalah tabel dari data tadi, yaitu ada 50 dataset, kemudian ada 3X dan juga 1Y. Ini adalah bentuk dari X1 pangkat 2, X2 pangkat 2, X3 pangkat 2, dan Y2 pangkat 2 dari ke-50 dataset tadi. Ini kita menggunakan rumus dari X1, kemudian ada X1 dikali Y, X2 dikali Y, X3 dikali Y. Setelah itu ada X1 dikali X2, X1 dikali X3, X2 dikali X3, X1 dikali X2 dan X3, dan ada Y juga. Dari tabel-tabel sebelumnya didapatkan persamaan yang pertama ada 54 ditambah 9.665 B1 ditambah 42.074 B2 ditambah 18.551 B3 sama dengan 8.998.100. Persamaan yang kedua 19.465 A ditambah 9.499.483 B1 ditambah 20.034.178 B2 ditambah 9.556.828 sama dengan 3.651.203.900. Kemudian untuk persamaan yang ketiga 42.074 A ditambah 20.034.178 B1 ditambah 42.803.432 B2 ditambah 19.151.706 B3 sama dengan 7.728.330 B2 800. Kemudian untuk persamaan yang terakhir dan keempat yaitu 18.551 A ditambah 9.458 B1 ditambah 19.151.702 ditambah 8.674.901 B3 ditambah 3.462.615
15.700. Kemudian ini adalah manualisasinya. Pertama kita menggunakan membuat sebuah matriks dulu, kemudian kita menggunakan eliminasi Gauss. Yang pertama kita akan mengubah baris 1 kolom 1 jadi 1 sehingga kita akan mengkalikan R1 per 50. Kita akan membuat terus R1 yaitu R1 per 50. Kemudian selanjutnya setelah dapat hasilnya, rumusan selanjutnya itu untuk baris 2 kolom 1 ini kita buat menjadi 1 baris 2 kolom 2, itu dengan mengubah R2 yaitu R2 dikurangi 19.155 tambah R1. Kemudian ada R3 yaitu R3 dikurangi 42.174 dikali R1. Kemudian ada R4 yaitu R4 dikurangi 15.121 dikali R1. Kemudian di sini juga ada R2 yaitu R2 dibagi dengan 1.131.302,5. Kemudian inilah hasilnya. Setelah itu baris 2 kolom 3 dan 4 jadi 0. R3 yaitu R3 dikurangi 3.484.586 dikali dengan R2. R4 yaitu R4 dikurangi 1.064.499,9 dikali dengan R2. Kemudian kita ubah baris 3 kolom 3 menjadi 1 R3 per 1 Setelah itu kita ubah agar baris 3 ke 4 per nilai 0 R4 yaitu R4 dikurangi 44.338,6 dikali dengan R3. Kemudian kita mengubah baris 4 kolom 4 menjadi 1 R4 yaitu 4 per 22.186,18. Setelah mendapatkan bentuk segitiga atas, kita dapat menggunakan substitusi mundur B1, B2, dan B3. Ini adalah substitusi mundurnya. Yang pertama menyelesaikan variabel B3. B3 sama dengan 1,76,08. Kemudian menyelesaikan variabel B2. B2 ditambah 0,181 dikali B3 sama dengan negatif 4,91. B2 ditambah 1081 dikali 1 sama dengan negatif 4,91. B2 ditambah 159,6 sama dengan negatif 4,91. B2 sama dengan negatif 4,91 sama dengan 159,6. B2 sama dengan negatif 24,91. Kemudian menyelesaikan variabel B1. B1 ditambah 1,982 dikali 1,058 dikali B3 sama dengan 23,339. 1,9822 dikali negatif 24,91 ditambah 1,0 dikali 1,474 sebenarnya 53,339. 1 dikurangi 44,0 ditambah 1,474,0 sama dengan 53,339. 1 sama dengan 53,339 dikurangi 1 0,3. 1 sama dengan negatif 978,1. Variabel A ditambah 93,1 dikali B1 ditambah 1,3 dikali
1,2 dikali B3 sama dengan 179,962. A ditambah 39,1 dikali negatif 978,651 1,44 dikali negatif 24,91 ditambah 31,22 dikali 1476,088 sama dengan 179,962. A dikurangi 385 sama dengan 179,962. A dikurangi 172 sama dengan 179,962. A sama dengan 179,962 ditambah 24,722. A sama dengan 204,882. Solusi sistem persamaan. Dilakukan solusi sistem persamaan sebagai berikut, yaitu A sama dengan 204,882, B sama dengan negatif 978,661, B2 sama dengan negatif 224,091, B3 sama dengan 1. Ini perbandingan hasil manualisasi Excel dan MATLAB. A dari manualisasi yaitu 684, sedangkan di Excel kita mendapatkan 204,517,862 dan di MATLAB kita dapat 20600,088,8852. Untuk B1 nya di manualisasi kita mendapatkan negatif 978,651. Untuk di Excel kita mendapatkan negatif 1026,365388 dan untuk di MATLAB kita mendapatkan negatif 198,6962. Untuk B2 nya manualisasi kita mendapatkan negatif 224,091. Kemudian untuk di Excel kita mendapatkan negatif 200,5383,358 dan di MATLAB kita mendapatkan negatif 203,1308. Untuk B3 nya manualisasi kita mendapatkan 1476,088. Untuk di Excel kita mendapatkan 1476,08796 dan di MATLAB kita mendapatkan 1489,2357. Kemudian ini penghitungan evaluasi MSE, RMSE, dan MAPE. Setelah dihitung semua data didapatkan untuk MSE-nya kita mendapatkan 5633,056,355,91. Untuk RMSE-nya kita dapatkan 75,080,33 dan MAPE-nya kita dapatkan 32,46%. Nilai-nilai ini menunjukkan bahwa model memiliki deviasi yang cukup besar, terutama jika dilihat dari MAPE yang mencapai 30,06%, yang berarti rata-rata kesalahan prediksi adalah 35% dari nilai asli. RMSE sebesar 77,80,33 juga menunjukkan bahwa prediksi model dapat bervariasi cukup jauh dari nilai sebenarnya. Dari hasil perhitungan MSE, MSE, MAPE tadi kita dapat menginterpretasi hasil seberapa besar kesalahan yang terjadi, semakin kecil semakin baik. RMSE menunjukkan seberapa jauh prediksi rata-rata dari sebenarnya dalam satuan yang sama, dan MAPE menyediakan kesalahan dalam bentuk persentase yang memberikan pemahaman lebih luas tentang akurasi model. Kesimpulannya, hasil menunjukkan bahwa model ini cukup efektif dalam memprediksi harga rumah di wilayah California. Namun nilainya bias karena data standarisasi. Meskipun masih terdapat ruang untuk meningkatkan akurasi dengan menggunakan teknik pemodelan yang lebih kompleks, evaluasi metrik yang memperlihatkan kesalahan prediksi yang dapat diterima. Namun analisis lebih lanjut optimalisasi model bisa dilakukan untuk meningkatkan prediksi, terutama jika ini diterapkan di dunia nyata. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum.